Halo, kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana dunia diplomat dengan Pak Amrih Jinangkung dari Kementerian Luar Negeri yang saat ini dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Duta Besar Belanda. Pak Amrih, apa kabar? Kabar baik Pak Zaki. Iya, ini Pak Amrih ini orangnya humble dan selalu dekat dengan teman-teman di Indonesian Society of International Law Lecturers, ISIL. Jadi sering sharing dan sebagainya, termasuk Pak Wamenlu juga itu sering sekali kan sebelum jadi Wamenlu sharing dengan ISIL, dan kita banyak belajar dari para praktisi. Dan Pak Zaki bendahara ya di ISIL ya? Bendahara ISIL. Oh ya. Dianggapnya punya uang ya. Beberapa kali ketemu. Iya, beberapa kali kita ketemu di webinar terakhir di UI 3. UI 3. Gitu. Pas kegiatan kita scholar ngomongin soal berbagai kebijakan negara dunia 3. Pak Amri, jadi ini menarik sebenarnya karena dubes-dubes kalau di era Presiden Jokowi itu kan di mix tuh ya antara karir dengan para pengusaha yang kemudian harapannya nanti bisa punya kreativitas dalam membangun satu kerjasama terutama di ekonomi perdagangan dan lain sebagainya. Tapi Pak Amri ini kan sebelum Duta Besar Belanda ini kan juga punya pengalaman yang panjang. Mungkin saat pertama masuk Kemenlu, dan apakah itu cita-cita dari dulu atau mungkin memang kebetulan aja atau seperti apa kira-kira Pak Amri? Ya, kalau saya memang karir ya, diplomat karir dari setelah selesai kuliah, kemudian daftar di Kemlu. Jadi saya daftar Kemlu itu dari kampus. Waktu setelah selesai kuliah di Fakultas Hukum Muhammadiyah, kemudian ada papan pengumuman, lowongan pekerjaan dan sebagainya itu. Ada pendaftaran untuk Kementerian Luar Negeri, waktu itu Departemen Luar Negeri. Saya daftar. Jadi memang dari sejak selesai kuliah saya sudah daftar. Kemudian karena jeda antara pendaftaran kemudian panggil untuk tes dan sebagainya itu agak lama, saya sempat 1-2 bulan di swasta, tapi hanya sementara untuk isi waktu aja. Ya. Jadi ternyata kita satu alma mater. Oh ya. Ada Hukum UGM. Oke. Sekarang ketua Kagama Hukum Bisnis. Jadi jadi ada di sana tuh kan ada berapa, itu banyak banget tuh, ada 12-an mungkin jurusan sampai hukum adat gitu ya. Jadi memang di UGM ini menarik ya, belajar banyak pengalaman hidup, dan selain soal teori-teori hukum di kelas itu memang punya kesan lah di Yogyakarta itu. Jadi saya ketemu sama senior alumni. Pak Amri, ini kan kalau kita lihat pengalaman sebelumnya mungkin di KBRI Washington ya kalau nggak salah, dan juga Duta Besar untuk Vatikan, kemudian terakhir Dirjen HPI. Ini butuh waktu berapa lama sampai kemudian sampai di Dubes Vatikan gitu, dari mulai masuk sebagai PNS pertama kali sampai jadi Dubes di Vatikan? Ya, lama sekali. Tapi karena emang perjalanan karir di pegawai negeri kan memang lama ya. Jadi saya masuk itu tahun 93 diterima, kemudian ke Vatikan itu tahun 2020. Lama sekali. Ya. Jadi pertama berarti KBRI Washington dulu? KBRI Washington pertama kali, posting saya pertama kali sebagai diplomat di luar negeri. Biasanya suka ada, ini orang-orang awam gitu ya, seseorang dapat kesempatan ditempatkan di negara yang dianggap ini negara-negara besar gitu ya. Sebaliknya ada negara-negara di Afrika atau mungkin di Asia mana gitu. Itu apa sih indikatornya misalnya, Pak Amri? Bukan kita yang request pengen di sana atau gimana? Kalau sekarang kita bisa milih, bisa punya pilihan, bukan bisa milih. Gitu ya? Kita bisa punya pilihan 2 atau 3, kemudian ada tim yang tim yang kemudian akan menilai, kemudian akan menempatkan. Biasanya 1 tahun itu 2 kali, pertengahan dan awal tahun untuk luar negeri. Jadi penilaiannya pada waktu yang semuanya dinilai, kemudian berangkatnya itu pertengahan atau awal tahun. Tapi kalau jam dulu mungkin lebih ada juga penilaian, tapi mungkin tidak terstruktur sekarang ya.
Karena kalau zaman dulu itu enggak, kalau sekarang kan 2 kali nih, 2 periode penempatan. Keberangkatan dan pemulangan itu pasti kalau nggak pertengahan tahun, awal tahun. Kalau zaman dulu bisa kapan aja. Jadi sebenarnya ada yang menilai gitu. Ada berapa indikator? Apakah mungkin misalnya kan ada juga saya pengen di sana karena anak saya kuliah di sana misalnya gitu ya, atau karena mungkin ada family di sana, atau karena apa kira-kira? Saya kira kalau alasan-alasan personal mungkin saya nggak tahu dipertimbangkan apa tidak ya. Saya kurang tahu apa indikator dan sebagainya. Karena yang menilai itu biasanya para Sesdijen, Sekretaris Direktorat Jenderal, kemudian Biro Kepegawaian tentunya, Biro Keuangan barangkali, kemudian yang jelas sampai pada level Sekretaris Jenderal, Sekjen, gitu ya. Kalau pada saat itu berarti di KBRI Washington itu apa aja Pak Amri yang ditugaskan pada saat itu? Saya di sana sebagai jenjang diplomatnya kan waktu itu saya Sekretaris 3, kemudian Sekretaris 2 di bidang politik. Saya menangani isu-isu politik bilateral Indonesia-Amerika. Kalau di sana itu isu politiknya kan mulai dari hubungan dengan pemerintah pasti, tapi juga ada isu dengan civil society, di sana kan kuat sekali, dan juga dengan Kongres. Ada 3 elemen itu. Itu zaman presiden saya di Amerika George Bush. Ya. Jadi hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika, situasi politik seperti apa gitu ya. Itu yang kemudian dikerjakan oleh Pak Amri pada saat itu. Ya. Nah yang menarik ini di Vatikan gitu. Kalau anak-anak HI belajarnya subjek hukum internasional Vatikan gitu, kadang masih ada sebagian teman-teman tuh apa sih Vatikan sebenarnya gitu ya. Nah terus Pak Amri jadi dubes di sana, itu apa yang kira-kira dikerjakan Pak Amri? Iya, waktu saya di Vatikan itu kebetulan memang negaranya kecil, itu negara ya, negara kecil, dan waktu itu lagi COVID. Jadi memang lagi kegiatan ya, aktivitas memang lagi nggak begitu banyak. Tapi sebenarnya tugas utama di Vatikan kan membina atau menjaga hubungan bilateral secara politis ya. Karena bagaimanapun Vatikan kan penting karena pengakuan dari setiap negara kepada negara lain itu kan penting. Apalagi Vatikan adalah salah satu negara yang sejak awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Mungkin Vatikan adalah termasuk satu dari the first 10 countries yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi punya nilai sejarah, punya nilai politis yang tinggi. Gitu. Kalau Vatikan sendiri itu sebenarnya dia bisa survive tuh resourcesnya dapat dari mana biasa itu? Resourcesnya karena Vatikan sudah kaya dari dulu ya. Itu satu kan banyak kekayaannya yang memang masih ada sampai sekarang. Dan kalau kita lihat misalnya kalau kita berkunjung ke Vatikan, Museum Vatikan itu luar biasa dari sisi budaya dan sebagainya. Dan kalau dinilai dengan ini kan itu juga satu bentuk kekayaan, menghasilkan misalnya devisa dari turis dan sebagainya, itu salah satu yang utama sih, pemasukan ekonominya dari tourism. Kemudian dari saya kira itu yang utama ya. Dan kemudian kan lanjut Dirjen HPI itu kan memang beberapa tahun terakhir dari Padamos itu Kementerian Luar Negeri mulai merasa bahwa perlu juga nih orang-orang hukum untuk kemudian membantu proses bagaimana legal drafting dari sebuah perjanjian internasional. Dibentuklah kemudian Direktorat Jenderal itu kan, Hukum Perjanjian Internasional. Kira-kira sejauh berdirinya HPI itu apa saja yang sudah ditelurkan dari kegiatan mereka? Sebenarnya kalau bicara mengenai HPI, fungsi itu, pekerjaan itu, atau tanggung jawab itu sudah ada dari dulu. Dari awal-awal Kemlu berdiri sudah ada. Kemudian ada konvensi Wina yang mengenai treaty itu, PCLT. Kan bagaimana negara berhubungan antar negara itu kan sudah, bahkan mungkin sudah berapa abad yang lalu ya, ada aturan mengenai bagaimana sebuah negara berhubungan dengan negara lain dalam
framework atau kerangka hukum. Makanya ada perjanjian-perjanjian dan sebagainya itu. Jadi fungsi itu selalu ada di setiap negara atau setiap kementerian luar negeri di banyak negara. Hanya kemudian di Kemlu sendiri fungsi itu atau pekerjaan itu, tupoksi itu diangkat dalam sebuah lembaga setingkat eselon 1 Direktorat Jenderal. Itu memang belum lama, dimulai dari dirjen yang pertama kan Pak Edi, Prof. Edi Pratomo. Jadi yang kita kerjakan sesuai dengan tata pergaulan internasional dan sesuai dengan hukum yang mengatur mengenai pembuatan perjanjian internasional seperti itu. Konvensi Wina. Kemudian kita juga sebagai legal advisor untuk pemerintah sebenarnya. Jadi setiap kali pemerintah membuat perjanjian internasional, kita yang menjadi legal advisor-nya, bahkan kadang-kadang atau bukan kadang-kadang lebih sering juga kita menjadi negosiatornya barangkali, seperti itu yang kita secara umum ya, gambaran umum yang kita kerjakan. Dia tetap akan punya kerjasama dengan leading sektor, misalnya Kementerian Perdagangan, kalau di WTO misalnya gitu ya. Iya, selalu kita selalu ya. Biasanya kalau lawyer kan nggak bisa sendirian sebagai lawyer gitu ya, dia harus ada klien gitu. Nah, kemudian klien kita ini government, kementerian lain, pemerintah gitu. Ya. Sama kemarin menarik ya, karena di awal-awal Presiden Prabowo ini kan ada nama-nama yang kemudian mulai masuk dalam jajaran duta besar, bahkan ada wakil duta besar dan lain sebagainya. Biasanya kan nama-nama itu ditempatkan di satu negara tuh rata-rata satu nama. Lalu kemudian di fit and proper test di Komisi 1 ya, DPR RI, Pak Amri. Sebenarnya apa sih yang diobrolin kalau di Komisi 1 DPR RI itu fit and proper test tuh? Ya, sebenarnya ini kan pelaksanaan dari konstitusi. Karena Undang-Undang Dasar kita mewajibkan bahwa semua duta besar yang akan dikirim keluar itu ada pendapat, ada rekomendasi dari parlemen. Jadi tanpa ke parlemen, mungkin parlemen tidak tahu siapa dia, bagaimana dia bisa merekomendasikan gitu kan. Jadi yang dilakukan di sana istilahnya fit and proper test, kita mempresentasikan apa yang akan kita kerjakan, visi misi kita. Kalau misalnya saya ya kemarin tuh saya mau ke Belanda, apa yang akan saya kerjakan, ngapain di Belanda, visi misinya seperti apa. Kemudian tanya jawab. Dalam tanya jawab itu ada pendalaman mestinya ya, pendalaman. Kemudian setiap fraksi bertanya, kita harus menjawab pertanyaan setiap fraksi. Kita diberi waktu presentasi 7 menit, sharp 7 menit. Harus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan pertanyaan-pertanyaan itu lebih pada hanya visi misi atau mungkin ada hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya muncul pertanyaan itu? Pertanyaan macam-macam, sangat variatif. Kan anggota DPR juga pengen tahu banyak hal gitu kan, karena mereka harus membuat rekomendasi ke eksekutif. Jadi banyak hal dari A sampai Z barangkali gitu ya. Jadi presentasi 7 menit tapi habis waktu kira-kira 2 jam gitu. Ya sekitar itu ya. Jadi intinya mereka ingin tahu sejauh mana kira-kira kesiapan gitu ya ketika ditempatkan di negara ini, dan kemudian itu yang nanti menjadi rekomendasi kepada presiden gitu ya, kepada eksekutif gitu ya. Eksekutif ya. Prosesnya berapa lama tuh Pak Amri, dari fit and proper test sampai akhirnya resmi gitu? Resmi dalam arti gimana? Artinya ini udah fix diterima oleh eksekutif gitu. Karena eksekutif biasanya hanya memberikan satu nama, begitu nama itu sudah direkomendasikan DPR sudah merekomendasikan ke pemerintah ya biasanya calonnya akan tetap itu. Tapi mungkin pertanyaan resmi tadi, kapan mulai resmi gitu? Yang jelas ke pelantikan dilantik oleh presiden sebagai duta besar kan belum lama. Jadi jaraknya bervariasi tuh, karena kan untuk pelantikan jadwal presiden dan sebagainya kan yang harus diperhatikan. Jadwal presiden. Iya. Seperti awal Januari kan 2026 sudah ada yang sebagian. Nah,
sebelum pelantikan ini juga ada satu proses yang mungkin nggak banyak diketahui. Iya. Jadi prinsipnya gini, setiap duta besar yang akan dikirimkan ke negara lain itu harus mendapatkan persetujuan dari negara penerima. Indonesia sebagai negara pengirim, mengirimkan saya misalnya ke Belanda. Belanda sebagai negara penerima, dia harus bilang yes, saya menerima calon duta besar Anda, gitu. Namanya agreement. Jadi proses ini yang juga agak lama. Jadi kalau misalnya fit and proper testnya bulan X misalnya, pelantikannya bisa lama, antara lain karena proses yang harus dilakukan secara bilateral ini. Karena setiap negara berbeda-beda tuh. Ada yang begitu nama calon dikirimkan, kemudian ditanya, Anda oke nggak dengan orang ini? Ada yang langsung jawab ya, itu dalam hitungan minggu, mungkin 2-3 minggu sudah langsung jawab ya. Tapi ada juga yang dalam hitungan bulan, bahkan sampai 6 bulan, baru bilang ya, saya setuju. Gitu. Tapi ada nggak yang bilang no, misalnya gitu? Sangat jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Bisa saja tapi dalam praktek Indonesia sepertinya saya belum pernah mendengar ada gitu ya. Misalnya kayak contoh tempo hari kan duta besar Amerika itu kan cukup lama kosong tuh. Apa itu juga perkara karena jawabannya no? Enggak. Itulah. Karena memang kita ada pertimbangan domestik ya. Kalau tidak ada secara bilateral nggak ada masalah sih sebenarnya dengan Amerika. Karena kan mungkin tiap negara itu kan punya pertimbangan yang berbeda-beda tingkat memutuskan sesuatu misalnya gitu ya. Jangan-jangan misalnya di beberapa negara itu cukup rumit gitu misalnya. Tapi sejauh ini sih kayaknya nggak ada ya. Semua fine-fine aja kan. Semuanya fine-fine aja. Ya. Dan kalau ini Pak Dubes, itu berapa lama kira-kira jabatan itu? Jabatan duta besar. Biasanya sekitar 4 tahun lah rata-rata. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, tapi rata-rata 4 tahun. Tapi ada juga yang diperpanjang ya? Istilahnya mungkin bukan diperpanjang ya, memang belum ditarik aja. Belum ditarik ya? Oh gitu ya? Atau ditarik cepat. Kayak Pak Wamenlu kan, di Jerman ya? Kalau nggak salah. Ya, jadi istilahnya bukan diperpanjang, belum ditarik aja belum ditarik, gitu. Ya, karena nggak ada fixed termnya 4 tahun atau 5 tahun itu nggak ada. Gitu. Itu cuma kebiasaan aja 4 tahun gitu. Jadi apa yang kira-kira boleh dan tidak boleh dilakukan oleh duta besar? Karena ini kan kaitan soal sebagai duta besar atau sebagai calon? Setelah udah jadi duta besar. Oh, setelah jadi duta besar. Ya, kalau setelah jadi duta besar kan gini ya, tugas dari diplomat secara umum termasuk duta besar itu kan bagaimana agar hubungan bilateral kedua negara menjadi lebih dekat atau hubungannya dekat. Kalau sudah dekat ya tetap dipelihara, tetap dekat gitu. Tugas duta besar bukan semakin memperkeruh hubungan dan sebagainya. Jadi secara profesional ya itu yang harus dilakukan, lakukan sesuatu yang akan semakin mendekatkan hubungan bilateral. Banyak hal. Misalnya dari sisi ekonomi gitu, ini yang mungkin lebih bisa dihitung ya dibanding dari sisi politik. Kalau misalnya Indonesia Belanda kan dari sisi politik gimana ngitung jauh dekatnya, itu kan agak susah. Tapi dari sisi ekonomi misalnya semakin tinggi nilai perdagangan misalnya, nilai investasi atau misalnya semakin banyak interaksi people to people misalnya, itu berarti hubungan kan mesti bilang semakin dekat gitu. Ya itu yang harus kita upayakan, makanya promosi bilateral di berbagai macam, termasuk perdagangan, pariwisata, budaya, bahkan kalau sekarang ada tren misalnya semakin banyak WNI yang sekolah di Belanda misalnya, itu kan berarti people to people kontaknya makin bagus gitu ya. Kalau misalnya kita lihat itu kan di China misalnya itu kan Pak Dubes yang sangat sering ngevlog. Alumni UGM juga tuh. Ya, Pak Johari, Pak Dubes Johari. Ya. Jadi ada nggak misalnya kadang-kadang kan birokrat gitu ya, Dubes itu kalau mengeluarkan statement atau melakukan sesuatu, dia tuh harus misalnya minta restu ke siapa dulu gitu.
apakah ke Menteri Luar Negeri atau langsung ke Presiden atau gimana, karena takutnya salah-salah dia bersikap, yang di Jakarta nih nggak suka misalnya gitu ya. Ada nggak birokrasi sampai sejauh itu, atau ya udah dibebaskan, kamu udah dubes silakan aja gitu. Kalau kita kan diplomat karir ya, itu kan sudah punya pengalaman cukup lama gitu, dan kita sudah tahu lah koridornya itu seperti apa gitu ya. Itu ya bermain di koridor itu aja, jangan sampai lewat dari koridor. Jadi nggak harus ada isu-isu yang mungkin sangat sensitif atau mungkin kita belum tahu atau kita belum pengen dalamin polosinya seperti apa, kita minta arahan. Tapi secara umum sih kita pahami koridornya aja. Dan biasanya kan kita selalu KBRI itu selalu punya hubungan dengan pejabat yang di Jakarta di Kemlu. Kalau misalnya di Belanda yang menangani day to day bisnisnya bilateral kan di Direktorat Jenderal Amerop. Ya kita kan selalu komunikasi, jadi kita paham gitu. Jadi polisinya seperti apa dan sebagainya gitu kita. Itu kalau yang karir begitu ya, tapi kalau yang mungkin non karir itu kan ada juga yang. Saya kira sama aja. Ya sama aja, artinya gini, kan tidak dilepas gitu aja. Polisi bilateral itu kan bukan KBRI yang menetapkan polisi. Polisinya kan selalu di headquarter Jakarta. Dan itu kan selalu ada komunikasi gitu. Jadi selama kita tahu polisinya secara umum seperti apa, ya bermainnya di situ gitu. Pak Amri, ini mungkin terakhir soal bagaimana misi yang akan dibawa ke Belanda selama 4 tahun ke depan itu. Dengan situasi geopolitik yang hari ini luar biasa tidak menentu gitu ya. Kira-kira apa saja Pak Amri? Gini, kalau Belanda ini kan boleh dibilang ada dibanding negara lain ada nilai kekhususannya ya. Dari sisi sejarah, ada kemudian dari sisi hubungan bilateral yang lain dan sebagainya. Yang ingin saya lakukan tentunya adalah memaksimalkan kapitalisasi atau apapun istilahnya ya, hubungan bilateral berdasarkan fakta dan berbagai keunikan hubungan yang sudah ada ini. Ya, misalnya untuk Belanda nih, people to people kontaknya sudah sangat tinggi. Kenyamanan orang Indonesia untuk pergi ke luar negeri itu kalau kita pergi Belanda atau ke Amerika atau lain, biasanya kita lebih merasa nyaman di sana karena antara lain diaspora Indonesia banyak, orang yang bisa bicara bahasa Indonesia banyak di sana, makanan Indonesia, restoran Indonesia banyak, ya, terbanyak di luar negeri saya kira di Belanda gitu. Jadi ini yang kemudian akan saya coba kapitalisasi. Saya sudah komunikasi dengan banyak orang sebelum berangkat ini, termasuk dengan beberapa pebisnis, termasuk dengan beberapa aktivis budaya misalnya, dan itu yang akan kami lakukan untuk melanjutkan banyak hal baik yang sudah dilakukan oleh para duta besar sebelumnya. Kemudian ya kita tingkatkan terus gitu. Hubungan yang sudah terbina menurut saya sudah sangat baik, dan sehingga saya tidak harus mulai dari nol ya, bahkan saya sudah mulai dari level yang lumayan tinggi sehingga lebih convenient untuk menjalankannya dengan modal yang sudah ada cukup banyak dalam hubungan bilateral Indonesia Belanda gitu. Ya. Apa pesan buat generasi muda yang mungkin punya impian seperti Bapak sebagai duta besar? Apa yang harus mereka persiapkan dari sejak sekarang? Kalau ingin menjadi diplomat atau duta besar, tentunya pertama aware dengan perkembangan atau isu global ya. Ada kejadian apa dan sebagainya, tapi nggak usah detailnya, karena kalau kita lihat detailnya pakai mikroskop misalnya itu kadang-kadang jelek sekali di situ. Tapi kalau kita karena kita tidak tinggal di situ, diam di situ, kan kita nggak perlu tahu detailsnya. Misalnya politik dalam negeri sebuah negara, mungkin kita lihat dari sisi lebih umumnya aja. Tapi yang jelas kita perlu tahu perkembangan global
itu satu, belajar bahasa Inggris pasti ya. Kemudian kalau ada belajar bahasa yang lain itu tentunya adalah nilai tambah yang sangat diperlukan. Kemudian juga studinya ke bidang-bidang yang memang fit untuk masuk ke dunia diplomasi. Saya fakultas hukum, hubungan internasional bisa, ekonomi juga bisa gitu. Sastra juga bisa gitu misalnya. Paling enggak ya secara umum kayak gitulah. Ya. Siap, Pak Amri, ini luar biasa. Semoga Pak Amri diberikan kemudahan dalam Terima kasih Pak Zaki. Tugas-tugasnya tidak hanya di Belanda, mungkin ke depannya ada tugas yang lebih besar lagi yang akan diterima oleh Pak Amri. Terima kasih banyak Pak Amri. Terima kasih Pak Zaki. Sukses selalu Pak Zaki ya. Salam untuk teman-teman ISIL. Iya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di ruang Zaki berikutnya.